Ibu akan share screen dulu ya pembelajarannya. Oke. Di pertemuan pertama, sebelum Ibu kita bahas materi pembelajarannya, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan RPS-nya dulu ya. Di pertemuan pertama yaitu kita mempelajari mengenai bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai bahasa Indonesia, Ibu akan menjelaskan dulu pembelajaran umum mengenai rencana pembelajaran 1 semester. Tapi Ibu hanya membahas rencana pembelajarannya hanya di pertemuan pertama. Jadi untuk judul buku yang kita pakai ya, itu Modul Bahasa Indonesia, pengarangnya Misbah dan kawan-kawan, penerbit Umpam Press ya. Tapi jika kalau kalian punya buku dari luar bisa dibawa juga ya, untuk kita menjadi referensi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi buku. Yang Ibu ambil dari sini ada referensi. Yang Ibu ambil seperti dari Arifin Zainal dan Amran Tansai tahun 2010. Ada Arifin Zainal tahun 2015. Ada jurnal juga Wahyu Widodo dan Sumadi Sarahodi ya. Itu juga kalau ada bukunya bisa kalian pakai juga nanti. Selanjutnya ada Colin tahun 2011 dan Surono ada tahun 2009. Selanjutnya, ini evaluasi kinerja Anda selama 1 semester. Kompeten yang pertama adalah UTS, sifat individu, bobot 30%, UAS, individu, bobotnya 40%. Tugas kelompok, itu bobotnya 20%. Absensi, individu, bobotnya 10%. Jadi kalian nanti tahu ya dari mana nilai kalian itu diperoleh oleh dosen tersebut. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Selanjutnya, aturan perkuliahan. Memakai pakaian sopan dan memakai sepatu. Persentase absen minimal 70%. Bila selama perkuliahan terjadi keributan di dalam kelas, maka akan diadakan kuis tugas dadakan. HP mohon dimatikan atau di silent. Terus setiap mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan tanpa dipanggil akan diberi penilaian. Nah, di sini tujuan kuliah kita ya. Ibu Desi jelaskan secara umum menumbuhkan sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia melalui kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran menggunakan norma bahasa. Yang selanjutnya, agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini tujuan khusus. Mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah yang sederhana dalam bentuk dan isi yang baik. Ini contohnya seperti proposal atau karya ilmiah berupa jurnal. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya dan akan Ibu tagih nanti di akhir semester. Selanjutnya, mahasiswa mampu menuliskan tugas-tugas mata kuliah dari dosen-dosen yang dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari kuliah bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan RPS ya. Jadi kalian nanti bisa memahami apa yang dijelaskan Ibu Desi, baik itu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai RPS? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini, di pertemuan pertama, judul kita mengenai sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini merupakan pengantar awal mata kuliah bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini prolognya. Arti bahasa. Bahasa apa yang Anda kuasai? Seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia?
Kalau kalian lihat di komputer kalian masing-masing atau di handphone kalian masing-masing, di situ banyak beragam bahasa. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab, dan ada bahasa ini Rusia ya. Nah, atau bahasa Inggris. Nah, jelas di situ kalian berpikir, apa ya bahasa? Bahasa apa yang Anda kuasai? Seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Tapi kalau kalian semenjak kecil, pasti kalian menggunakan bahasa ibu ya. Tapi kalau kalian tinggal di perkotaan seperti di Jakarta atau masih menggunakan bahasa Indonesia, berarti dari kecil kalian sudah mengetahui bahasa, sudah bisa berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, otomatis kalian menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau dia tinggal di daerah kampung menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Artinya arbiter ini adalah mana suka. Jadi kita bisa menyepakati suatu bahasa itu berdasarkan kesepakatan kita. Nah, itu dikatakan adalah arbiter. Nah, sampai di sini ada kurang jelas mengenai pengertian bahasa. Ada? Oke. Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, di sini ada pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama adalah bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Ini dikemukakan oleh Bapak A. Suherman. Senada dengan pendapat dari Soenjono Darwijono tahun 2005. Beliau mengatakan bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama berlandaskan budaya yang memiliki bersama. Jadi pendapat dari Pak Suherman dan Soenjono tadi, mereka punya kesepakatan pengertian yang sama ya, di mana mereka mengungkapkan bahasa itu adalah sistem yang teratur atau lambang bunyi. Baik yang di bawah tadi, sistem lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada? Oke. Jika tidak ada, Ibu Desi lanjut ya. Nah, kita lanjut kepada hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang yaitu yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik, yang merangsang alat pendengaran kita. Nah, dikatakan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap seperti ini ya, mulut, lidah. Nah, selanjutnya arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi tersebut. Nah, itu dikatakan seperti kita mengucapkan Hai Budi, Hai Reja, otomatis Hai Reva, otomatis si Reva akan ada interaksi sama Bu Desi. Apa Ibu? Nah, karena dia bisa mendengar. Itulah dikatakan makna. Ada arti seperti bayi, kalau kecil dia mengucapkan mama-mama atau papa-papa. Nah, itu artinya dia memanggil ibunya atau ayahnya. Oke, sampai di sini ada kurang mengerti? Ada pertanyaan tidak? Ada?
Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi ya. Nah, di sini kita masuk kepada sifat bahasa. Sifat bahasa itu ada sistematik. Nah, dikatakan sistematik, bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Nah, jadi bahasa itu harus mempunyai, dan pemakainya juga harus memahami ada pola ya atau kaidah. Nah, yang kedua, arbiter. Nah, tadi sudah saya katakan arbiter itu adalah sukarela, mana suka ya. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak, tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata tersebut seperti kursi, meja, guru, murid, dan lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Nah, di sini ada unsur-unsurnya ya. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu. Misal Bu Desi mempunyai mouse. Nah, ini kita bisa kesepakati bahwa mouse ini adalah pulpen. Tadi dikatakan kan mana suka, kesepakatan, sukarela. Nah, jadi kita bisa mengatakan mouse yang dipegang Bu Desi ini adalah pulpen. Nah, jadi katakan tadi arbiter atau sukarela. Seperti tadi meja, guru, murid, atau dan lain-lain berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Nah, itu dikatakan sifat bahasa. Selanjutnya, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Nah, bunyi, karena kalau Bu Desi mengatakan memanggil kalian, otomatis ada bunyi. Kalian mendengar. Atau kalian menyahut kalau Bu Desi panggil nama kalian. Selanjutnya, manusiawi. Ini karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Nah, karena kita diberikan ini ya sebagai manusia ya, berbeda seperti hewan dan tumbuhan. Nah, hanya manusia yang bisa mengerti ya, mengucapkan kata-kata. Oke, selanjutnya komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Ya, seperti kita di kelas ini ya, Ibu mengadakan Zoom meeting sama kalian, otomatis kita mempunyai komunikasi. Jadi kalian bisa menentukan jadwal untuk berkomunikasi dengan Bu Desi lewat Zoom meeting. Kalau nggak ada komunikatif, otomatis kita tidak bisa belajar seperti yang ada dalam room ini. Jadi adanya alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi berkenan dengan berfungsi tersebut. Fungsi bahasa secara lebih rinci. Yang pertama, bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi. Jadi sudah ada undang-undangnya ya, seperti bahasa negara. Jadi setiap pemerintahan, baik itu presiden atau yang bergerak di bidang pemerintahan, kalau dia melakukan suatu pidato harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena sudah ada tertuang dalam pasal 36.
bahwa Indonesia wajib menggunakan bahasa segala kondisi. Nah, yang kedua, bahasa persatuan. Semenjak 267 jiwa penduduk dengan 718 bahasa daerah, disatukan oleh satu bahasa persatuan. Contoh, orang Manado pergi ke Medan, tidak perlu khawatir apabila tidak bisa menggunakan bahasa Batak. Artinya di sini, karena kita sudah mempunyai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, jadi kalau kita pergi keluar dari provinsi atau tempat kita, bisa menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa persatuan. Jadi, bahasa persatuan itu untuk menghubungkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau dia pergi ke Merauke atau ke Maluku tidak mengerti bahasa Maluku, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu merupakan bahasa persatuan. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya di sini bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya bahasa perdagangan. Tulisan pada setiap kemasan yang diperdagangkan dalam negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa etnik atau bahasa kelompok. Bahasa Indonesia juga sering digunakan sebagai bahasa kelompok dalam musyawarah. Kalau dikatakan bahasa pendidikan itu, kita sekarang lagi ada interaksi proses pembelajaran, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita sudah mempunyai program kurikulum. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya bahasa perdagangan. Setiap barang atau barang ekspor atau impor dari luar negeri atau yang ke luar negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia, atau dari luar negeri ekspor atau impor barang, kita wajib atau yang mempunyai barang tersebut harus mentranslate ke dalam bahasa Indonesia supaya tidak salah fungsi ya. Jadi apabila barang tersebut sudah masuk kepada supermarket atau di pasar, wajib sudah ada tulisannya. Atau harus ada terjemahannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir, bahasa etnik atau kelompok. Nah, kita kan mempunyai dalam suatu kelompok tersebut berbeda bahasa daerah ya. Nah, untuk mempersatukan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Karena dalam satu kelompok tersebut atau dalam satu komplek, tidak mungkin di dalam satu kelompok tersebut menggunakan satu daerah ya, bermacam-macam daerah. Sehingga untuk mempersatukan menggunakan bahasa Indonesia dalam bermusyawarah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah, ini gambar ini ya, pemuda-pemudi. Nah, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Ingatkah Anda dengan pernyataan ini? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kita di sini satu bahasa, satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, kalau kita lihat di sini juga beragam ini ya, beragam suku dan budaya, baik itu dari segi tarian ya berbeda-beda ya, mulai dari Minang, ada dari ini Jakarta, ada dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Nah, dari berbagai suku jenis, nah itu kita bergunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sudah kamu lihat di
komputer masing-masing atau di handphone masing-masing. Lanjut. Berarti di sini bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi itu merupakan sejarah ini ya, lahirnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya, adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Awal dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Jadi awal bahasa Malaysia itu dengan serumpun dengan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia, sorry. Karena pada dulunya, sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia, kita dahulunya menggunakan bahasa Melayu. Jadi karena sudah disahkan bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, sehingga digunakan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Melayu. Baik, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Kedudukan bahasa Indonesia. Nah, pada bab beberapa dan pasal beberapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan. Yang kedua, bagaimana bunyinya? Oke, kita lanjut bahas di sini ya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini kedudukan ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tadi Sumpah Pemuda lahir pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Lanjut. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi bahasa Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, itu tertuang dalam pasal 36. Sudah jelaskan tadi ya. Oke. Kita lanjut di sini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sebagai yang dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, bahasa, media massa. Nah, itu sudah tertuang dalam pasal 25 ya, ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia sebagai dokumentasi niaga, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan, teknologi, seni, bahasa, dan media massa. Nah, sudah dijelaskan di sini di pasal 25 ayat 3. Nah, sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan yang perlu kalian pertanyakan, baik tadi dijelaskan mulai dari lahirnya bahasa Indonesia sampai kepada kedudukan bahasa Indonesia. Ada pertanyaan sebelum Bu Desi berikan soal latihan? Ada? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, soal latihan. Setelah Anda mempelajari materi di atas, tugas Anda adalah mencari pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia yang ada di sekitar Anda. Kemudian Anda membandingkan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Tugasnya ditulis tangan. Kemudian
dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mengenai latihan atau soal latihan, ada yang perlu dipertanyakan tidak? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada ya, ini kalian kalian kerjakan ya. Karena waktu kita berhubung sudah mau finish, jadi untuk minggu depan semua harus sudah kalian kerjakan, ditulis tangan, dibuat di kertas folio, ditulis namanya dan kelasnya. Minggu depan tidak ada alasan lagi untuk tidak dikumpulkan. Baik, di rumah nanti kalian akan mempelajari mengenai pertemuan 2 mengenai ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti bisa pelajari di rumah apa yang mengenai ejaan bahasa Indonesia supaya kita minggu depan lebih gampang untuk mempelajarinya ya. Oke, karena berhubung waktu kita sudah finish, kita tutup perkuliahan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.